Ya, pada video ini saya akan membahas tentang praproses dengan Pandas dan Sibon ya. Sebelumnya diasumsikan mahasiswa sudah baca tentang praproses, slide praproses, juga sudah memahami Python ya. Jadi kalau yang belum sama sekali mengenal Python, silahkan buka modul yang ada di linknya diberikan di bagian pendahuluan ya. Di situ ada modul Python termasuk dengan video tutorialnya. Yes, di sana juga kalau di sini diasumsikan pakai Anaconda, pakai Jupyter Notebook ya. Kalau kemarin belajar Pythonnya sudah menggunakan Anaconda ya bisa langsung. Ya kita langsung ke Anacondanya. Jalankan Jupyter. Asumsinya udah diinstal ya. Oke, saya buat di sini. Lalu new Python 3 ya. Ya diperbesar ya. Oke, ini cukup besar ya. Ya pertama ditambahkan pertama ini diasumsikan kita pakai library-nya terutama dua ya, Pandas dan Sibon. Tapi di notebook di Jupyter di Anaconda sendiri sudah terinstall, jadi tidak perlu kita install. Tapi kalau misalnya kita butuh library tertentu, Anda bisa jalankan lagi command prompt Anaconda, lalu ketik conda install nama package-nya ya. Nah seperti itu kalau untuk menginstal package di Anaconda. Nah, kita buat Markdown. Markdown di sini ada kode, ada Markdown. Kita set Markdown. Caranya seperti ini. Ctrl Enter. Seperti itu ya. Kemudian kita harus import yang diperlukan. Ini matplotlib inline ini supaya chartnya langsung muncul ya setelah kode. Ctrl Enter. Kalau sudah jalan akan berubah menjadi angka ya. 1 berarti sudah mulai, tidak ada masalah. Berikutnya kita harus import data ya, data setnya. Jadi data setnya tadi ada di mana ya linknya? Oke nih, supaya diulang lagi lebih jelas. Ya ini ada dua file, tapi yang kita gunakan file yang pertama ya. Kita download. Ya. Yang penting yang atas. Kalau tadi Anaconda Jupyter Notebook itu disimpannya di users ya, users ini. Nah ini sudah ada sebenarnya. Press saja. Kalau kita lihat dia ada di sini. Nah ini. Oke. Selanjutnya tutup. Kita ambil. Jadi ini kita pindahkan filenya, disesuaikan. Tadi sini. Pathnya disesuaikan.
enter. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat sekilas atributnya apa, kemudian isinya seperti apa. Jadi data frame ini adalah dari Pandas, mirip seperti tabel ya. Jadi kita mindahkan data dalam bentuk struktur tabel, tapi nanti dengan banyak metode-metode yang ada di dalam data frame. Ya, ini kita udah berhasil meload datanya. Berikutnya di dalam modul ada banyak contoh-contoh untuk melihat data ya. Jadi ini mirip seperti waktu di Python, fitur slice dari array ya. Ada fitur slice dari array. Ini misalnya kita mau ngambil 10 teratas, dia akan ngambil 10 ke atas kan, seperti itu. Mau dari berapa 5 sampai 10, dia akan ngambil seperti ini sampai 9 ya. Persis seperti di slice di dalam list. Mungkin sering digunakan nih sini untuk atribut. Kita bisa langsung seperti ini, atau bisa dengan seperti ini. Terutama kalau nama atributnya atau nama kolomnya ada spasi ya. Makanya biasanya kalau sama saya diubah dulu jadi huruf kecil dan spasinya dibuang. Jadi ya biar kita bisa menggunakan disingkat seperti ini kan lebih enak. Ya, oke. Kemudian ini kita bisa memilih kolom yang akan ini di save dulu ya. Kita save. Kalau mau kita ganti namanya tinggal klik di sini. Ini ada save, dia otomatis save sebenarnya, tapi bisa juga kita save manual. Yang sering dilakukan adalah kita memilih atribut ya. Jadi misalnya di sini saya mau umur saja dan nama, dan hanya 2 teratas ya, seperti ini ya. Jadi umur dan nama, terutama karena biasanya atributnya bisa banyak ya, jadi jarang kita bisa melihat secara keseluruhan semua atribut sekaligus, perlu dipilih dulu. Nah itu, lalu kemudian ini kondisional ya, jadi kita memilih baris yang kita inginkan. Kalau di SQL itu semacam select gitu ya. Nah, di sini saya ingin untuk Indonesia NOC, kemudian tahunnya 92 Olimpiade Barcelona, tapi saya mau cabangnya bukan badminton, ini ada not ya. Kita enter, nanti bisa dia akan mengeluarkan yang Indonesia yang cabangnya bukan bulu tangkis. Jangan lupa ini jadi sama dengannya ada 2, lalu ini harus pakai kurung ya kalau lebih dari satu kondisi. Kemudian kalau biasa pakai Java atau C, ini dannya 1 bukan 2 ya. Terus notnya pakai ini. Ya, ini log juga bisa kita hilangkan ya. Kalau kondisinya model seperti ini, kita bisa singkat, lognya nggak perlu ditampilkan. Ya, itu yang sering kita lakukan ya, pencarian berdasarkan kriteria tertentu. Nah, silahkan dicoba. Selanjutnya kita akan lihat lebih detail tentang atributnya menggunakan info. Kita bisa lihat di sini atributnya ada 15 ya, karena mulai dari 0 ada 15, kemudian ke apa saja, jumlah yang nolnya berapa. Dari sini kita bisa lihat kira-kira jumlah barisnya itu ada 271, 116 ya, 270-an ribu baris.
Nah, kita bisa lihat ada yang datanya kosong banyak. Nah, yang ini dia ada 10.000 yang kosong, yang ini ada sekitar 60 ribuan yang kosong. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang nggak lengkap datanya. Nah, tapi misalnya untuk yang medal ini banyak yang kosong bukan karena salah atau nggak ada data ya, karena memang si atletnya sendiri nggak dapet medali ya. Jadi kalau nggak dapet medali dia akan kosong. Oke, lanjut. Nah, kalau kita ingin melihat jenisnya kita bisa pakai value NI. Misalnya sport. Nah, bisa dilihat sini ada cabang olahraga, atletik, dan ini ada jumlahnya ya. Jadi kita bisa lihat apa saja isi di dalam atribut sport ya. Ini juga ada yang aneh-aneh seperti aeronautik. Ini kayaknya bekas-bekas olimpiade zaman dulu ya. Cabang-cabang yang sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Ini kalau mau ngedrop, ngebuang ya. Ngebuang kolom yang tidak digunakan. Mungkin kita biarin dulu. Kita akan ngebuang ID ya. Kita buang ID. Nah, kalau kita ke atas sini, kita jalankan lagi, dia akan hilang ID-nya. Gitu. Nah, tapi ini tidak dianjurkan ya. Kenapa tidak dianjurkan? Karena kalau Anda lihat nanti sebulan lagi gitu ya, notebook ini, di sini pada saat kita baca dari atas ke bawah, ini ID-nya udah nggak ada gitu. Padahal ID-nya ada dihapusnya di bagian bawah gitu. Drop ID-nya ada di bagian bawah. Tapi di sini udah nggak ada gitu. Walaupun kalau kita lihat angkanya, ini kan nomor 11, ini nomor 12. Nah, ini nomor 13 nih loncat ya. Jadi kalau ada 9, nomor 9, nomor 13, nomor 11 ya. Ini kita bisa lihat ada yang loncat. Cuma kan kita sering nggak baca gitu ya. Sering nggak baca angka loncat ini. Nah, makanya jauh lebih bagus setelah kayak gini kita bikin lagi aja df infonya. Seperti ini. Di sini, nah kemudian kita jalankan aja semua ya. All above. Jadi ada dijalankan semua. Cuma hati-hati ngejalankan semua kalau ada yang proses yang lambat ya. Nah di sini kita lihat ID masih ada, file accounts lalu di drop. Di sini ID hilang. Walaupun jadi kayak diulang ya, tapi sebulan lagi pada saat Anda baca notebook ini Anda dengan cepat bisa memahami gitu ya. Itu saya pikir lebih penting keterbacaan dibandingkan dengan baris kodenya.